Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Rasefa dengan NIM 19028873 dari kelas PKN 2019A sebagai siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Devi Indasari Banon dengan NIM 1900522 dari Pendidikan Kewarganegaraan 2019A. Di sini saya sebagai siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elia Winingsi dengan NIM 1901866 dari PKN 2019A sebagai siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Nurul Badriah dengan NIM 1901654 saya sebagai siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andang Sidik Hidayat dengan NIM 1905483. Sini saya sebagai guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Moyati dengan 902056 sebagai siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, anak-anak kedengaran suara Bapak? Terdengar, Pak. Suci, jangan senyum-senyum, Suci. Oke, terdengar, Pak. Ya udah, Suci. Oke, sebelum lanjut ya, kita biasakan baca doa terlebih dahulu. Boleh dipimpin sama ketua kelasnya, siapa di sini? Silakan, Dedi. Mela. Silakan Mela memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembelajaran. Baik, Pak. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Kalau ada yang Bapak sebut namanya, tolong hadir ya. Mela. Hadir, Pak. Oke. Elia. Hadir, Pak. Oke, Debbie. Hadir, Pak. Suci. Hadir, Pak. Amira. Hadir, Pak. Oke, tampaknya untuk hari ini semuanya hadir ya. Nah, ada yang bisa bantu Bapak untuk share script? Saya, Pak. Boleh, silakan Debbie. Boleh ke slide pertama, slide awal. Nah, anak-anak, untuk materi pada pertemuan kali ini yaitu mengenai sejarah. Nah, mungkin anak-anak dari SMP atau SD telah mengenal istilah sejarah. Nah, ada yang tahu apa itu sejarah? Boleh? Ada yang tahu nggak pengertian sejarah itu apa? Ya, siapa? Peristiwa yang sudah berlalu. Siapa namanya? Mela, Pak. Ya, gimana Bella? Iya, Pak. Sejarah itu peristiwa yang sudah berlalu, Pak. Iya, betul. Ada lagi yang berpendapat selain Mela? Elia, Pak. Suci. Ya, silakan Elia. Peristiwa penting Ya, silakan. di masa lampau. Iya, betul. Ada lagi yang mau berpendapat? Satu lagi aja. Suci, Pak. Ya, silakan Suci. Kalau menurut saya, sejarah itu merupakan kejadian yang berlangsung di masa lalu. Iya, betul sekali.
Semua pendapat dari anak-anak semuanya benar ya. Jadi intinya sejarah itu adalah kejadian atau sesuatu yang terjadi di masa lampau gitu. Nah, hari disebut sejarah itu bukan hanya 1 atau 2 tahun saja ke belakang. Hari kemarin pun itu bisa disebut dengan sejarah gitu kan ya. Boleh langsung next? Nah, tadi udah ke dalam pengertian, terus ada asal-usul kata sejarah. Ada yang tahu asal-usul kata sejarah? Ada yang masih ingat? Kalau Dari salah, berasal dari bahasa Arab, Pak. Sajarotun. Itu aja. Ada izin lagi? menambahkan, Pak. Ya, silakan Ilya. Sajarotun, ya benar, dari suci tadi, dari bahasa Arab yang artinya pohon. Iya, betul sekali. Makasih kepada Suci dan Elia. Betul ya, tadi katakan Suci sama Elia, bahwasanya sejarah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya sajaratun, yaitu adalah pohon. Kenapa sejarah dianalogikan sebagai pohon? Nah, anak-anak bisa lihat sebuah pohon itu bagaimana sih? Nah, sebuah pohon pasti ada akarnya, ada batangnya, dan ada juga ranting-rantingnya. Kenapa begitu? Dalam sejarah itu tidak akan cukup memperoleh satu sumber saja, melainkan akan banyak sumber-sumber yang dapat kita ambil di dalam sejarah, baik itu sumber secara lisan maupun secara tulisan. Nah, tulisan itu berarti seperti peninggalan-peninggalan prasasti dan juga lain-lain. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan? Kita Tidak, mau Pak. lanjut terlebih dahulu? Oke, lanjut saja. Next. Ya, next. Nah, di sini ada kembali lagi. Nah, di sini ada istilah atau konsep dalam sejarah. Nah, di sini ada istilah sinkronik dan juga diakronik. Ada yang tahu kedua konsep tersebut? Ada yang tahu nggak? Nah, coba sekarang kalian punya kota kan? Masih punya kota? Nah, coba kalian searching apa pengertian dari sinkronik dan juga diakronik. Bapak kasih waktu 3 menit dari sekarang untuk kalian mencari waktu apa pengertian dari sinkronik dan juga diakronik. Yuk, silakan. Gimana? Ada yang sudah menemukan? Gimana, Debbie? Sudah ada? Iya, Pak. Di sini diakronik itu secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu dia dan kronos yang artinya melintas, melampaui atau melalui, sedangkan kronos artinya waktu. Jadi artinya diakronik itu sesuatu yang melintas, melampaui atau melalui dalam batasan-batasan waktu. Cara berpikir diakronik ini sering dikaitkan dengan cara berpikir kronologis. Sementara sinkronik, yakni cara berpikir yang mengutamakan penggambaran ruang yang meluas namun tidak terlalu memikirkan dimensi waktunya.
Mungkin segitu, Pak. Oke, bagus sekali ya Debbie ya. Ada lagi yang mau menambahkan atau berbeda pendapat dengan Debbie? Silakan. Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan Elia. Izin menambahkan dari yang Debbie tadi disampaikan, contoh dari metode diakronik yaitu kita akan mempelajari masa perjuangan kemerdekaan Indonesia pada saat penjajahan Jepang. Maka kita akan menggunakan patokan tahun pada saat Jepang datang, yaitu pada tahun 1942 hingga 1945. Dari rentang waktu tersebut, kita merinci peristiwa apa saja yang terjadi. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Dari Debbie benar dan juga tambahan dari Elia ya. Nah, itu juga benar. Jadi konsep dalam sejarah itu ada dua, sinkronik dan juga diakronik. Sederhananya, sinkronik itu meluas dalam ruang dan terbatas dalam waktu. Nah, sebaliknya, diakronik adalah meluas dalam waktu dan terbatas dalam ruang. Contohnya bagaimana? Contoh sinkronik ini. Sinkronik itu meluas dalam ruang, terbatas dalam waktu. Contoh, Indonesia merdeka tanggal berapa? Ada yang tahu? 17 Agustus Nah, 1945. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus. Apakah ada tanggal lain selain itu? Ada pendapat lain? Tidak ada kan? Nah, itu sudah fakta, udah final. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, dari segi ruangnya di mana? Ada yang tahu? Proklamasi dibacakan di rumah siapa? Laksamana Muda Maya. Mau pembuatan proklamasi. Yang tahu Soekarno baca proklamasi di mana? Di Pegangsaan Timur, Pak. Di rumah siapa? Insinyur Soekarno. Di rumah siapa? Itu dibacanya. Maeda bukan, Pak? Iya, betul ya. Nah, itu kan contoh rumahnya. Apakah itu bisa diperluas lagi? Bisa. Rumah Laksamana di mana? Di Jakarta. Bisa diperluas lagi? Bisa. Jakarta di mana? Di Indonesia dan seterusnya. Nah, itu contoh meluas dalam ruang, terbatas dalam waktu. Nah, yang kedua, terbatas dalam waktu, meluas dalam waktu dan terbatas dalam ruang. Contohnya apa? Contohnya Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Apakah Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang hanya cukup 1 tahun, 2 tahun? Tidak kan? Nah, itu bisa dikembangkan lagi oleh tahun berikutnya, tahun berikutnya, dan seterusnya. Dan waktunya dan atau ruangnya terbatas. Ruangnya di mana? Ya di Indonesia. Nah, itulah contoh hal penting atau sedikit mengenai sinkronik dan diakronik. Oke, selanjutnya, next. Boleh selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi sejarah. Ada yang tahu fungsi sejarah apa? Atau fungsi kita mempelajari sejarah? Ada yang tahu? Ami, gimana Ami? Saya, Pak. Oh, oke, silakan Ami. Fungsi mempelajari sejarah yaitu salah satunya mengetahui peristiwa-peristiwa pada masa lampau dengan berbagai permasalahannya, Pak. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi? Elia? Pak, Ya, gimana, Bella? Gimana? memperbaiki masa depan. Iya, bisa juga. Itu berarti dalam sisi bisa dilihat dalam aspek sejarah dan budayanya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Nggak ada? Sebenarnya fungsi sejarah itu banyak sekali kan. Lihat dari aspek pendidikan, dari aspek sosial, ekonomi, maupun dari sisi pariwisata itu sendiri. Nah,
Dari sisi pendidikan jelas itu kita mempelajari sejarah, fungsinya yaitu untuk menambah wawasan mengenai kejadian lampau. Supaya apa? Supaya kita belajar kesalahan-kesalahan para pendahulu supaya tidak terulang di masa kini dan masa depan. Nah, fungsi lainnya itu situs-situs atau peninggalan sejarah itu bisa dikembangkan menjadi potensi wisata bagi daerah setempat, sekaligus akan mendongkrak sistem perekonomian masyarakat. Nah, sebetulnya fungsi dalam mempelajari sejarah itu banyak sekali. Itu beberapa fungsi dalam sejarah. Nah, sisanya kalian bisa searching, bisa cari-cari Google, bisa atau baca-baca buku dari referensi lainnya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan terkait sejarah? Yuk, silakan. Bapak tidak akan menutup pelajaran hari ini kalau belum ada yang bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan ya. Untuk mengetahui perbedaan dari sejarah dan historinya, apakah ada ciri-ciri, Pak? Ciri-ciri sejarah itu seperti apa gitu, biar tidak tertukar dengan peristiwa lain. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Atau Bapak jawab dulu ya. Buat ciri-ciri sejarah supaya tidak tertukar dengan peristiwa lainnya, hakikatnya sebenarnya semua peristiwa yang dialami atau yang terjadi di masa lalu itu disebut sejarah. Nah, peristiwa kemarin pun, kemarin lusa, atau bulan kemarin itu udah bisa disebut sejarah. Kenapa? Karena itu udah dalam kejadian masa lampau. Dalam sejarah itu ada 3 waktu, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Namun di dalam pengertian sejarah itu sendiri, yang disebut dengan sejarah atau yang bisa kita kenal sejarah itu adalah kejadian yang terjadi di masa lampau gitu. Urutan waktunya bagaimana? Tidak terbatas tadi kan, ada yang tahun berikutnya atau sebulan kemarin atau 2 pekan kemarin. Nah, itu semua juga bisa disebut dengan sejarah. Bagaimana Elia? Bisa dipahami? Siap. Terima kasih, Pak. Sudah dapat dipahami. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Ya, silakan. Siapa? Ami. Ya, silakan Nebra. Bapak, bagaimana cara kita mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah yang di masa lampau? Karena kan itu udah terjadi di masa lampau ya Pak. Apakah ya jadi dapat dari kita itu peristiwa-peristiwa sejarah? Terima kasih. Bagus sekali ya pertanyaan dari Ami. Nah, untuk mengenai sejarah dalam masa lampau, kita lihat dulu sumber sejarah itu ada 2. Ada secara lisan maupun secara tulisan. Nah, yang paling mudah itu kita lihat sejarah adalah secara tulisan. Kenapa? Karena itu ada bukti-bukti fisiknya, seperti kitab-kitab kuno atau prasasti-prasasti lainnya. Nah, biasanya di dalam kitab-kitab kuno tersebut atau di dalam prasasti-prasasti tersebut terdapat perjalanan-perjalanan sejarah yang dialami oleh sesuatu yang ada. Tuh. Misalnya, contoh, kerajaan Pajajaran. Nah, itu kan sudah ada banyak sekali sumber-sumber sejarahnya itu kan ada prasasti-prasasti yang terdapat atau yang ditemukan dalam peninggalan kerajaan Pajajaran. Nah, yang kedua yaitu sumber lisan. Nah, sumber lisan ini biasanya diturunkan dari mulut ke mulut oleh zaman dahulu sampai zaman sekarang. Namun, kelemahannya adalah dari aspek lisan itu akan sering terjadi perubahan kata-kata. Kenapa bisa terjadi? Karena perbedaan pendapat dan perbedaan pikiran setiap orang. Maka setiap orang yang menyampaikan dan isi dari sejarah pun itu akan berbeda gitu. Bagaimana Ami?
bisa terwakili jawabannya? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Oke, satu lagi, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Pak, izin bertanya, kalau misalkan orang yang melupakan sejarah bangsanya sendiri gitu, terusus bangsa Indonesia, sejarah Indonesia, apakah bukan merupakan warga negara yang baik? Oke, terima kasih Melaya. Nah, bahwasannya ada yang bilang warga negara yang baik adalah warga negara yang tidak melupakan sejarahnya. Bahwasannya kita lihat dulu orang tersebut melupakan itu di dalam arti apa gitu kan? Apakah dia emang ada sesuatu yang membuat dia shock atau gimana? Namun yang pasti kita selaku pemuda, selaku siswa, itu kan penerus bangsa, minimalnya kita tahu tentang sejarah kita sendiri gitu kan. Nah, supaya apa? Supaya tadi lihat dari fungsi sejarah, supaya kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lampau itu tidak bisa terulang lagi di masa kini dan juga masa sekarang. Ada istilah seperti ini, masa lalu biarlah masa lalu, tetapi jangan lupakan masa lalu. Kenapa? Karena masa lalu adalah cerminan untuk masa depanmu. Nah, bagaimana fungsi sejarah tersebut itu sebagai cerminan untuk kita ke masa depan yang akan datang. Makanya kita selaku warga negara, jangan lupa, jangan sampailah kita melupakan sejarah kita sendiri gitu. Itu sangat bermanfaat sekali apabila kita benar-benar memahami sejarah itu sendiri gitu. Nah, bagaimana Mila? Baik, Pak, bisa dimengerti. Terima kasih banyak. Mungkin pelajaran sama Bapak nggak usah lama-lama. Yang penting kalian pintar dan paham. Nah, untuk tugas dari Bapak, silakan kerjakan LKS dari halaman 1 sampai 10 dan silakan oleh ketua kelas buat beberapa kelompok, buatlah makalah dan analisis sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Ya, mengerti ya, ketua kelompok atau ketua kelas? Baik, Pak, mengerti. Ya, ini tugasnya kerjakan LKS halaman 1 sampai 10 atau dari nomor 1 sampai 10 dan buat kelompok dan analisis sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga terus kesehatan ya. Waalaikumsalam Protokol warahmatullahi kesehatan. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.